lebih rendah, terus kepercayaannya itu berkurang. Nah, maka dari itulah, dari hadis yang cacat, maka, dinilai buruk kredibilitas atau kepercayaannya, seperti itu. Jadi kredibilitas tuh, sebuah nilai lah, gitu, sebuah nilai terhadap, sesuatu, gitu ya. Terus selanjutnya pertanyaan dari Kak Yunita. Hadis yang mutawatir, insya Allah ya, mohon dikoreksi, itu kan sudah apa ya, sudah dipastikan itu qat'i, pasti gitu ya. Terus namanya juga mutawatir ya, namanya juga mutawatir, jadi insya Allah itu jauh dari yang namanya kesalahan-kesalahan yang ada, karena juga sudah disepakati oleh banyak periwayat. Nah, kalau kita lihat definisi dari ilat itu sendiri kan juga ada taklifi atau perbedaan-perbedaan dari periwayatan yang membuat si hadis ini dari salah seorang periwayat itu tidak kuat gitu karena berbeda dengan periwayatan yang lain. Kalau mutawatir itu kan sebaliknya gitu ya. Jadi jalur periwayatannya sudah kuat. Jadi nggak bisa kita sandingkan di sini. Mungkin kalau dijadikan pertimbangan, iya bisa gitu. Cuma kalau disamaratakan itu nggak bisa, Kak. Ya, gimana Kak Yunita? Kak Yunita. Terima kasih banyak Kak katanya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Iya, Mah. Waalaikumsalam, Mah. Pemalannya Bu Kosma ya? Iya, Mah. Oke, apa aja pertanyaannya? Iya, Mah. Tadi kan ada yang seputar kredibilitas kesahihan hadis, lalu pertanyaan itu dari pertanyaan Kak Siti Rialin, kemudian ada pertanyaan dari Kak Winda terkait dengan apa ya tadi? Apa Kak Winda itu nanyanya banyak tuh tadi 3. Apakah ilmu pertanyaannya suka nggak jelas? Apa Min? Apakah ilmu yang sekarang kita pelajari itu masih sangkut pautan dengan hadis apa tuh Kak yang ilah yang semester 1 ya? Jadi Oh gitu. kalau yang semester 1 iya. Kan semester 1 kan kita bahasnya tuh mu'alal hadis ya, Mah ya, hadisnya. Nah, Hadis kalau di sini mu'allal. kan ilal al hadis itu kan ilmunya gitu, disiplin ilmunya bagaimana terkait dengan kecacatan sebuah hadis gitu. Lalu tadi sempat apa namanya diaplikasikan juga Kak Winda ke hadis matruk dan sebagainya gitu, ke hadis yang tertolak. Apakah kalau yang saya tangkap sih mungkin identifikasinya kalimah ya gitu. Jadi apakah pertimbangan hadis ilal ini masuk gitu ke hadis-hadis yang ditolak seperti itu Mah. Terus udah sih itu Mah dari Kak Winda. Lalu itu tadi udah kejawab dari Kak Yunita juga ingin bertanya apakah hadis mutawatir yang perawinya lebih dari 10 masih ada? Itu udah ada ilalnya. Apakah hadis mutawatir yang perawinya lebih dari 10 adakah ilalnya? Itu sudah terjawab. Terus
kredibilitas udah ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi mah dari Kak Ganis sama Farida. satu lagi. Tadi Kak Farida nanya kapan asal usulnya ilmu hadis ini tuh datang. Sejarah ilmu ilal. Terus. Iya. Boleh bertanya lagi? Pencetusnya mah yang Iya, bikin apa? Kumpulin aja, kumpulin ya, terusin. Sama Hamidah Kak berapa? Ganis. 4. Sejarah ilmu ilal. Yang kelima. Apakah sampai sekarang masih ada ulama yang mengkaji ilmu hadis ini? Dan adakah syarat-syarat untuk yang mengkaji ilmu ini? Syarat-syarat ulama yang ahli ilmu ini. Sudah cukup? Hamidah mau coba menjawab dari Silakan, pertanyaan Kak Ganis mah? Iya. Apakah sampai sekarang masih ada ulama yang mengkaji? Pasti masih ada ya sampai sekarang gitu pengkajian ilmu hadis ini mungkin ketika dilakukan para muhaditsin atau para alim ulama untuk melakukan ijma atau ijtima ketika mengambil keputusan dan sebagainya. Itu akan terus pengkajian ilmu al-hadits ini akan terus berjalan seiring dengan perkara umat seperti itu. Karena kan ketika kita ada sebuah perkara dan merujuk kepada sebuah hadis, itu kan pasti akan dikaji hadisnya. Apakah ini sahih, apakah hadisnya ada kecacatannya kah atau tidak, seperti itu. Kemudian, bagaimanakah syarat-syarat untuk mengkaji ilmu ilal al-hadis tersebut? Nah, tadi di slide sudah ada ya. Di antaranya cara mengetahui ilah hadis ini dengan melakukan pengumpulan beberapa jalan hadis dan mencermati perbedaan perawinya dan kedobitan mereka, ya, yang dilakukan oleh orang yang ahli dalam ilmu ini. Jadi pengkajian ilmu ini bukan dilakukan oleh orang yang sembarangan, tetapi memang terhadap para alim ulama yang sudah tinggi sekali keilmuannya, karena ilal al-hadits ini melihat pada perkara yang terkadang itu tidak terlihat gitu. Ya makanya kan kalau dari definisi-definisi ini kan tadi dilihat bahwasanya tersembunyi gitu ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang secara lahiriah tuh terlihat nggak ada masalah gitu, tetapi ternyata secara batinnya itu terdapat kesalahan. Seperti itu. Nah, terus mungkin kalau misalkan bagaimana cara mengkajinya bisa lebih intensnya lagi lihat ke tempat-tempat terjadinya ya. Karena ilah pada sanad itu beda-beda gitu. Terus ilah pada matan juga berbeda atau keduanya ya itu juga bisa didapati kesalahan. Nah, itu dengan step-step gitu atau pengkajian yang pengkajian yang lebih terperinci lagi nanti bisa Kakak lihat di slide yang udah diberikan. Gitu ya, Kak Ganis. Gimana, Kak? Mohon dikoreksi ya, Mah. Ya. Yang lainnya? Masih ada pertanyaan, Mah? Iya, Kak Cindy, Kak Titin, masih ada pertanyaan? Sejarah tadi sudah dijawab belum? Belum, Mah. Itu gimana ya, Mah? Aku juga belum nyampe situ, Mah, referensinya. Itu sejarah awal dan perkembangan ilal al-hadis gitu kan, Mah? Iya nggak, Kak Cindy? Yes. Karena ilmunya rumit, Mama ambil alih ya. Lumayan waktunya panjang. Oh, iya boleh, Mah. Boleh banget malahan, Mah. Bentar, yang nasih mansuk Mama punya PR nggak? Apa sudah terjawab semua sama pemakalah?
Kalau nggak dikomentari berarti jawabannya sudah benar lah. Langsung sama Kak Wilda kemarin ya materinya. Iya, Udah kan? Nggak ada masalah kan? Kak di Wilda nasih sama mansuh? Kak Uti kalau Apalagi nggak salah. kalian dapat materi nasih mansuh di minggu ini di Ulumul Quran. Iya, Jadi sepertinya sudah makin mantap. Winda sudah dapat jawaban kenapa harus ada nasih mansuh? Udah dapat jawabannya. Udah tanya sama Pak Harrison? Ya, kita lihat ya. Sudah terlihat belum? sudah Ma. Sudah Mas. Oke, ilmu ilalul hadis. Apa itu ilalul hadis? Mungkin kalian baru dengar. Kalau hadis mu'allal kalian sudah belajar di semester 1. Ya. Ilal itu jamak dari kata ilat. Oke. Kalian ingat kan kriteria hadis sahih atau pengertian dari hadis sahih itu apa? Yang pertama, harus diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kemudian Khawatir Mas. harus diriwayatkan oleh perawi yang adil nomor 1, perawinya bobit nomor 2, kemudian sanadnya bersambung nomor 3, nomor 4 tidak ada syadz, yang terakhir tidak ada Ilat. Ini yang kita bahas ya, persyaratan di nomor 5 ini. Menurut bahasa, ilal adalah jamak dari kata ilat, artinya marad ya, penyakit, sakit ya. Penyakit yang disebabkan karena cacat dan dikiaskan dengan kata ma'alun, mu'allalun. Akan tetapi sebagian ulama ahli hadis jarang menggunakan kata ma'lul ya, tapi biasanya dengan kata ilah tadi ya, ilat. Menurut istilah, ilal adalah satu sebab yang tidak tampak. Jadi penyakitnya nggak tampak, samar, nggak kelihatan mata, yang dapat mencacatkan kesahihan sebuah hadis. Hadisnya terlihat sehat-sehat aja, sanadnya runut, kelihatannya mutasil dari mulai Nabi sampai turun ke mukharrij atau orang yang membukukan hadis. Nggak ada masalah kelihatannya, tapi ketika diteliti ternyata ada masalah di dalamnya. Baik itu nanti permasalahannya di tingkatan sanadnya, karena sanadnya yang bermasalah, karena ada penyakit atau cacat yang tersembunyi di sanadnya. Ya. Apa sanadnya? Misalnya ternyata si Musa bin Uqbah ini, yang tadi contohnya hadis tentang kafaratul masjid, doa kafaratul masjid, majelis ya, itu kan memiliki ilat karena si Musa bin Uqbah ini sebenarnya tidak mendengar hadis tersebut dari Suhail. Tapi ketika disanadkan Musa bin Uqbah, terus Suhail mengambilnya dari Musa bin Uqbah. Nah kayak gitu kan nggak kelihatan. Nah, harus ditelusuri satu persatu kan ternyata. Nah, ilmu untuk mendeteksi kecacatan sebuah hadis namanya ilmu ilalul hadis. Ilmunya ini setelah dideteksi kemudian masuk lab ya, masuk lab. Oh ini loh penyakitnya ini loh Win, penyakitnya itu masuknya dalam kategori ternyata hadisnya harusnya hadis marfu di mauquf. Ternyata hadisnya hadis mauquf tapi dimarfukan. Atau ternyata hadisnya itu ada sisipannya, ada sisipan orang. Masuknya hadis apa? Di matannya ada sisipan kata-kata tertentu. Masuknya hadis apa? Hadis mudroj. Kemudian ternyata dia salah. Harusnya Amr bin Dinar, harusnya Abdullah bin Dinar, ditulisnya Amr bin Dinar. Kayak gini namanya mushaf ya, mushaf muharraf. Nah setelah dideteksi dengan ilmu ini baru dikategorikan ini namanya hadis ini namanya hadis ini. Karena yang jelas harus yang punya keahlian khusus ya, yang jeli, yang hafal hadis, yang bisa melakukan i'tibar, perbandingan sanad dan matan dengan hadis yang dikaji. Begitu. Jadi sedangkan dengan demikian, jika dikatakan hadis tersebut tidak berilat,
berarti hadis itu tidak memiliki cacat. Adapun yang dimaksud samar-samar, karena jika dilihat dari segi lahirnya, hadis itu terlihat sahih, terlihat baik, ya. Tapi ilal hadis, adanya ilat hadis mengakibatkan kualitas hadisnya, mengakibatkan kredibilitas. Sebenarnya kredibilitas ini khusus untuk para perawi kata-katanya ini, tapi dipakai sama pemakalah untuk hadis ya. Jadi untuk perawi, menilai kualitas perawi namanya kredibilitas perawi. Tapi kalau hadis mana kualitas. Jadi mengakibatkan kualitas hadis ini menjadi lemah, turun. Ya, menjadi tidak sahih. Gitu Kak Winda. Nah, kalau tidak sahihnya jenis kategori yang tidak sahih yang mana? Yang makbulkah apa yang mardudkah? Nanti teliti lagi. Sekarang jenis ilatnya. Tadi pemakalah sudah menyampaikan jenis ilatnya ada 3 terletak pada 3 tempat. Ada pada sanad, ada pada matan, kemudian ada pada sanad dan matan. Ini Mama jabarkan, menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya An-Nukat, membagi ilat hadis itu pada 6. Ya, pengaruh kesahihannya itu pada 6 tempat. Pertama, ilat yang terjadi pada matan, ilat yang terjadi pada sanad, tapi tidak berpengaruh sama sekali terhadap kesahihan sanad maupun matannya. Jadi tetap sahih-sahih aja meskipun ada ilatnya. Berarti ini masih kategorinya hadis berilat yang makbul, ya. Gitu ya, Win. Kemudian yang kedua, ilat yang terjadi pada sanad dan bisa mempengaruhi kesahihan sanad aja. Jadi cuma sanadnya aja yang bermasalah, tapi matanya nggak bermasalah. Kenapa? Ya karena ketika dilakukan komparasi dengan hadis yang lain, ketika dilakukan i'tibar dengan hadis-hadis yang satu tema, ternyata hadis ini hanya cuman sanad hadis ini aja yang bersalah, sanad yang lainnya tidak ada masalah. Begitu. Kemudian ada ilat yang terjadi pada sanad tapi bisa berpengaruh kepada sanad dan matannya sekaligus. Mama punya buku yang bagus untuk ini contoh satu persatu. Ada karyanya, ntar aja lah ngomongnya. Kita lanjutkan dulu. Sampai di karya nanti. Yang keempat, ada ilat yang terjadi pada matan. Kemudian tidak berpengaruh kepada kesahihan matan maupun sanadnya. Yang kelima, ilatnya terjadi pada matan, berpengaruh kepada kesahihan matan aja. Ke sanadnya tidak berpengaruh. Kemudian yang keenam, ilat yang terjadi pada matan dan bisa berpengaruh kepada kesahihan matan dan sanad sekaligus. Ya, jadi ada 6 ya ketika dijabarkan menjadi 6 oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ngapain kita belajar ilmu ini kita? Ya, kok ngapainnya dulu sih urgensi terakhir ya. Ilmu ilalul hadis ini ilmu yang sangat penting untuk menilai validitas sebuah hadis. Apa itu validitas? Nggak ngerti lagi. Keontentikan, keaslian sebuah hadis. Ya. Jadi kalau dengan ilmu ini kita tahu hadis ini memiliki cacat nggak sih, benar nggak sih sampai ke Rasulullahnya. Nah, karena ini menilai validitas sebuah hadis, tentunya hadis ini fungsinya nanti belajar ilmu ini fungsinya adalah menjaga sunnah Nabi atau menjaga hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga untuk memisahkan atau membedakan apa yang terdapat di dalam diri seorang perawi. Ini yang mungkin belum disinggung sama pemakalah. Nanti ada makalah satu lagi sama Mama yang perlu Mama sampaikan, ada asbabul illah yang membahas khusus tentang di dalam diri seorang perawi ini ketika melakukan kesalahan, ini kan kesalahannya karena seorang perawi ya. Ilat itu karena seorang perawi. Karena seorang perawinya apakah karena lupa atau karena wahan keraguan-raguan di dalam matannya atau di dalam rangkaian sanadnya. Kemudian yang keempat, untuk membedakan mana hadis yang memiliki cacat dan mana hadis yang terhindar dari cacat. Oke, sampai sini penting banget kan berarti. Sekarang perkembangan karya ilmu ilalul hadis. Ilmu ilalul hadis adalah ilmu kritik yang sangat dalam. Kritik itu apa? Ilmu kajian hadis yang sangat dalam. Kritik atau kajian hadis namanya naqd ya. Ada naqdus sanad, ada naqdul matan. Tapi kalau
Kalau Mama lebih cenderung sulit ingat dalam matanya ya. Kajian matan lebih sulit menurut Mama. Tapi berbeda. Ilmu ilal adalah ilmu kritik hadis yang sangat dalam. Kritik seperti ini pada dasarnya sudah dimulai sejak zaman sahabat, tapi belum menjadi disiplin ilmu ya. Masih cikal bakalnya aja. Kemudian semakin berkembang dan menjadi disiplin ilmu tersendiri sejak hadis sudah terkodifikasi dengan rapi. Eranya siapa ya? Eranya Imam Bukhari dan kawan-kawannya ya. Baru muncul ketika abad keempat secara rapi itu. Hal itu terlihat dari beberapa karya yang dihasilkan dalam kajian ini. Kalau tadi pemakalah hanya menyebutkan karya ilalnya secara umum, di sini Mama petakan menjadi 3 peta. Yang pertama, peta pertama adalah kitab-kitab ilal umum yang tadi sudah disampaikan oleh pemakalah. Kitab yang di dalamnya ada teori tentang ilal secara umum. Ya. Kemudian ada kitab ilal khusus. Apa maksudnya? Kitab yang membahas penyakit-penyakit cacatnya riwayat pada satu kitab hadis tertentu. Paham? Kitab yang membahas kecacatan pada satu kitab hadis tertentu. Jadi misalnya kitabnya Ad-Daruqutni diteliti ternyata di dalamnya mengandung ilat, mengandung hadis ini ada cacatnya, ini hadis ini ada cacatnya. Jadi lebih kepada bahasan satu kitab hadis kemudian dibahas ilatnya apa aja. Ya. Kemudian ada kitab-kitab yang mengandung kajian ilal, yaitu kitab di dalamnya nggak khusus ilal tapi kitab lain sebenarnya. Ya. Nanti kita lihat kitabnya apa aja di bawah. Sekarang yang kitab ilal umum ini sudah ada di makalahnya Hamidah. Ada At-Tarikh wal Ilal karyanya Ibnu Ma'in, berarti tahun 233. Artinya kitab ini sebenarnya ilmu ini sudah mulai ada zamannya Yahya bin Ma'in, Ibnu Ma'in di abad ketiga Hijriah. Ya. Ya, Ibnu Ma'in itu beliau terkenal seorang kritikus hadis ya, seorang penjarh wa ta'dil, ahli jarh wa ta'dil Ibnu Ma'in ini. Kemudian ada Al-Ilal karyanya Ali Al-Madini. Ya. Ada Al-Ilal karyanya Ahmad bin Hanbal, maksud Mama. Kemudian ada Al-Ilalus Shaghir karyanya At-Tirmidzi. Ada At-Tirmidzi punya 2 karya, ada Al-Ilalul Kabir karya At-Tirmidzi, kemudian Ilalul Hadis karya Ar-Razi. Sekarang ada Al-Ilal Al-Waridah fil Ahadits Nabawiyah ya karya Ad-Daruqutni, kemudian ada Al-Ilal Al-Mutanahiyah fil Ahaditsil Wahiyah karya Ibnu Jauzi. Ya. Sekarang kitab ilal yang secara khusus. Kitab yang membahas ilat cacat-cacat satu hadis ya, cacat-cacat hadis untuk riwayat tertentu atau kitab tertentu yang sudah ditulis oleh para ulama. Contohnya nama kitabnya nggak langsung mu'allal, tapi nama kitabnya Al-Istidrokat karyanya Ad-Daruqutni. Beliau mengkritisi beberapa hadis sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim yang menurut beliau belum memenuhi standar sahih. Kemudian ada kitab Ilal Hadis Az-Zuhri, ada Taqyidul Muhmil wa Tamyizul Mushkil karyanya Al-Jiyani. Kemudian ada Ilalul Hadis Al-Musalsal fi Yaumil Id, ada Bayanul Waham wal Ilham karyanya Al-Qattan. Kemudian ada Hadis Sari, ada Marwiyatil Imam Zuhri ya, Marwiyatil Imam Zuhri Ad-Daruqutni. Oke. Sekarang ada kitab-kitab yang di dalamnya mengandung kajian ilal. Nah, karyanya